Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sahabat sekalian, apa makna doa bagi Anda? Setiap kita mungkin punya pemaknaan masing-masing tentang itu doa. Apa makna doa bagi Anda? Oke, saya bacain ya jawaban Anda di kolom chat. Doa adalah harapan, Masya Allah. Terima kasih. Doa itu curhat sama Allah, Masya Allah. Doa, harapan dan keinginan, sumber kekuatan. Masya Allah. Terima kasih. Apalagi nih, doa itu bermunajat dan mengharap kepada Allah. Oke. Doa itu permintaan. Senjata, permohonan, kepasrahan akan harapan kita kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih. Teman-teman yang nyimak via YouTube juga boleh tinggalkan komentarnya di chat box ya. Walaupun saya nggak bisa baca nih. Yang saya baca hanya komentar yang ada di ruang Zoom. Oke, doa itu curhat, doa itu penghambaan. Nah, ini ada yang menarik nih dari Bu Agustina Handiani. Doa itu obat. Wah. Nah, ini kayaknya ini nih yang akan coba saya pilih bahasannya malam hari ini. Bahwa ternyata doa tuh bisa jadi obat. Bisa nggak Pak, Bu, doa jadi obat? Iya. Ternyata lewat doa tuh kita bisa healing. Ya. Dan memang sebaik-baiknya healing itu adalah ketika kita mengingat Allah. Ya. Bahkan bukan hanya mengingat, tapi sampai pada level bermunajat. Mencurahkan segalanya, mengadu segalanya. Dan itu bisa jadi obat tuh. Terima kasih. Doa itu kekuatan, doa itu suara hati. Baik. Apalagi nih, coba saya cari ya. Doa itu adalah dialog ya, komunikasi dengan Rob semesta. Masya Allah. Betul. Doa adalah bagian dari kehambaan. Yes. Doa itu ngobrol sama Allah. Yes. Wah, banyak banget nih. Terima kasih teman-teman ya yang sudah ikutan nimbrung ya di kolom chat. Doa itu bukti menghamba. Nah, ini menarik juga nih. Doa itu pengakuan kelemahan. Jadi ternyata doa itu bukan hanya permintaan, tapi juga doa itu pengakuan kelemahan. Ya. Oke. Ngadu ke Allah. Kekuatan terbesar. Terima kasih. Ini kalau saya baca semua banyak banget ya. Terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Dan apapun yang Anda tulis di kolom chat itu jawabannya betul semua. Dan itu bagian dari makna doa. Ya, apapun yang Anda tulis itu semuanya betul. Dan memang setiap kita mungkin punya makna masing-masing tentang doa. Dan judul yang kita pilih tentang power, tentang kekuatan, ya. Mohon izin sebentar Bapak Ibu ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Tema yang saya pilih untuk malam hari ini adalah tentang power ya, tentang kekuatan. Dari sekian banyak makna doa yang tadi sudah Anda tuliskan di kolom chat, saya milih membahas satu fokus tentang power, the power of prayer, atau kekuatan dari sebuah doa. Saya jadi teringat ada satu riwayat, ada satu keterangan, ada satu hadis. Ketika itu salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, berikanlah kepadaku satu pesan yang itu akan berguna bagiku di sisi Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Sesimpel itu pesan dari Nabi.
Karena kita nggak pernah tahu kapan doa kita akan terkabul. Tapi mirisnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa banyak di antara manusia, dan ini nggak sedikit, ini banyak, yang meremehkan doa. Betul nggak? Betapa banyak di antara manusia yang meremehkan doa. Mereka menganggap masalah itu ya kita selesaikan dengan usaha aja. Nggak perlu doa. Doa itu seakan dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Doa tuh seakan nggak ada gunanya. Doa tuh ilusi. Ketika seorang berdoa itu seakan kita berharap pada sesuatu yang tidak ada wujudnya gitu. Kalau usaha kan jelas. Ada ukurannya, ada targetnya. Ya kalau kita ada masalah, cari dong solusinya. Masa kita mau doa aja sih? Nah, kira-kira gitu kan argumennya. Masalah itu ya harus kita pecahkan. Kalau kita punya target ya harus kita raih targetnya. Akhirnya dengan kalimat itu seakan-akan merasa doa tuh nggak penting. Yang penting usaha aja. Nah ini bukan sikap seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati itu tidak pernah sekalipun meremehkan doa, apalagi mengabaikan doa. Karena kalau kita ngaku kita ini orang beriman, itu artinya apa? Kita yakin ada Allah yang mengatur segala sisi kehidupan kita. Benar nggak Pak, Bu? Kita yakin ada Allah yang mengatur setiap urusan, bahkan mengatur alam semesta. Karena itulah seorang mukmin itu pasti dia akan selalu menyertakan Allah dalam setiap usaha yang dia lakukan. Oh iya, kita harus usaha. Iya loh, anak kecil juga tahu kok itu. Kita harus bergerak, kita harus mengoptimalkan apa potensi itu. Seorang mukmin yang sejati, dia akan yakin bahwa doa ini juga adalah sebuah kekuatan yang bisa mengantarkan kita pada solusi. Doa ini adalah kekuatan yang bisa menyelesaikan persoalan kita sampai tuntas. Betul ya Bu, Pak? Itulah kenapa Nabi SAW meminta kita, umatnya, untuk teruslah berdoa dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Baik dalam keadaan lapang, terlebih lagi dalam keadaan sempit. Ya. Kalau sempit nggak usah ditanya ya. Kalau kita udah dalam keadaan sempit, kita dalam keadaan susah, kita dalam keadaan berat, kita dalam keadaan masalah, terus kita masih nggak mau berdoa, ya itu kebangetan namanya. Itu kebangetan. Tapi bahkan dalam banyak riwayat, Nabi juga mengarahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk berdoa juga kepada Allah ketika kita lagi senang, ketika lagi bahagia, ketika lagi lapang. Bahkan kata Nabi, Allah itu berfirman dalam satu hadis qudsi, barang siapa yang berdoa kepadaku pada saat dia senang, maka Allah akan mengabulkan doanya ketika dia lagi sedih, lagi sulit. Jadi dalam setiap keadaan, every moment, betapa kita itu diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Dalam urusan sekecil apapun, dalam urusan seremeh apapun. Doa itu senjata orang beriman, doa itu pilar agama, dan doa itu cahaya dalam hidup kita. Gitu ya. Bahkan dalam sebuah keterangan yang lain, Rasul bersabda, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ya. Dan ketika orang yang beriman itu bermunajat, berdoa kepada Allah, dan munajatnya itu harus diiringi dengan rasa yakin. Yakin bahwa Allah pasti akan ngasih yang terbaik. Yakin bahwa Allah akan menyiapkan bentuk pengabulan yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Ya, pada titik yang paling indah. Ya, karena la yazalu yustajabu li abdi. Begitu kata Nabi, Allah itu kan senantiasa mengabulkan permohonan hambanya. Selama yang diminta bukan yang buruk-buruk, selama yang diminta bukan untuk memutuskan silaturahim, dan selama hambanya tidak tergesa-gesa. Jadi dia serahkan kepada Allah kapan waktu yang paling baik dan dalam bentuk apa yang paling tepat. Yakin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau iman masih ada dalam dada kita, maka harusnya kita yakin Allah gak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang datang dan berdoa. Datang dengan penuh harap, dengan penuh kesabaran,
dan kita nggak pernah merasa letih dalam berdoa. Ya, itulah sikap seorang mukmin yang sejati. Dan ketika ngomongin doa, ya tadi betul seperti yang Anda tulis di kolom chat, doa tuh bukan sebatas permintaan. Ada begitu banyak doa yang dicontohkan oleh Nabi yang isinya bahkan nggak minta, tapi isinya itu mengakui kelemahan. Isinya itu cuma ngadu, curhat, tanpa ada permintaan secara spesifik. Karena memang doa itu adalah upaya seorang hamba untuk menyambungkan rasa dengan Rabb-Nya.